Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel obrolan Haris. Sekarang saya ingin membahas mengenai Jemparingan Mataram, ilmu memanah yang sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Jemparingan juga mengalami evolusi sesuai dengan situasi dan kondisi. Awalnya, pada masa kerajaan Mataram Islam, jemparingan digunakan sebagai sarana pertempuran, memanah musuh dalam peperangan. Namun, ketika Mataram Islam pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka fungsi jemparingan juga berubah. Tradisi jemparingan dibawa oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I ke Keraton Ngayogyakarta. Disinilah fungsi jemparingan mengalami pergeseran, bukan lagi sebagai sarana peperangan, tetapi menjadi alat untuk membentuk watak kesatria. Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono I mendirikan sekolah tamanan. Mata pelajarannya antara lain memanah, menunggang kuda, dan berenang. Apa sih jemparingan itu? Jemparingan adalah kegiatan memanah dalam posisi duduk bersila. Dilakukan dengan duduk karena bentuk bangunan pada masa kerajaan rata-rata cukup rendah. Memanah dalam posisi duduk juga membuat perasaan pemanah menjadi lebih tenang. Posisi busur akan berada pada posisi terlentang di hadapan perut, menjadikan bidikan berdasarkan pada perasaan. Jadi, tidak bisa mengincar dengan mata karena busur berada di perut. Pemantanging gandewo, pemantanging cipto, berarti pemanah menggunakan hatinya untuk mengincar sasaran. Tidak lagi menggunakan bidikan mata, namun berdasarkan perasaan. Sri Sultan Hamengkubuwono I melalui jemparingan gaya Mataram Yogyakarta memberikan pemahaman bahwa mengincar dengan hati merupakan hal yang utama. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono juga merupakan seorang Muslim yang taat, maka jemparingan adalah salah satu upaya mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan hati saat beribadah. Misalnya, pada saat melakukan sholat, begitu melantunkan Allahu Akbar, hati kita ditujukan pada sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata, tetapi dengan mata hati. Akhirnya, jika sudah mahir dalam panahan ini, maka sholat yang dilakukan juga menjadi lebih baik. Makna filosofis jemparingan ini sangat mendalam, terdiri dari 4 nilai. Pertama, sawiji atau melakukan kegiatan dengan berkonsentrasi. Kedua, greget atau semangat. Ketiga, sengguh atau percaya diri. Keempat, ora mingkuh atau bertanggung jawab. 4 watak kesatria atau 4 nilai ini akan diulah secara terus-menerus. Tujuannya yakni untuk menempa hati, membangun kekuatan batin, mengarahkan rasa dan karsa, serta melatih konsentrasi untuk mencapai tujuan. Selain untuk membangun diri antara hubungan manusia dengan penciptanya, tapi juga hubungan antar manusia dengan manusia. Setelah mengetahui filosofi jemparingan, lalu alat apa saja yang digunakan untuk memanah khas Yogyakarta tersebut? Jemparingan berasal dari kata jemparing yang berarti anak panah. Busurnya disebut dengan gandewo, sedangkan sasarannya bukan lingkaran, melainkan berupa silinder kecil yang disebut wong-wongan atau badulan. Jemparingan terdiri dari deder, bedor, wulu, dan nyenyep. Deder adalah batang anak panah, terbuat dari bambu berbentuk silinder. Bedor adalah mata panah terbuat dari besi. Wulu adalah bulu pada pangkal panah terbuat dari bulu unggas, berfungsi untuk menstabilkan laju jemparing. Sedang nyenyep adalah bagian paling pangkal dari jemparing yang nantinya diletakkan pada tali busur saat digunakan untuk memanah. Gandewo terdiri dari cengkola, lar, dan kendeng. Cengkola adalah pegangan busur. Biasanya terbuat dari kayu yang keras namun ringan. Lar adalah bilah yang terdapat pada bagian kiri dan kanan cengkola. Biasanya terbuat dari bambu.
Kelentingannya digunakan untuk melontarkan jemparing. Kendeng adalah tali busur, masing-masing ujungnya dikaitkan ke ujung-ujung lar. Bandul adalah sasaran yang digunakan untuk jemparingan. Bandul atau wong-wongan mencitrakan orang yang sedang berdiri. Bentuknya silinder tegak sepanjang 30 cm dengan diameter sekitar 3 cm. Sekitar 5 cm bagian atas diberi warna merah, dinamakan mulu atau sirah atau kepala. Bagian bawah diberi warna putih, dinamakan awak atau badan. Pertemuan antara mulu dan awak diberi warna kuning setebal 1 meter, dinamakan jonggo atau leher. Sebuah bola kecil yang dihubungkan dengan seutas tali ditaruh di bawah bandulan. Pemanah yang mengenai bola ini akan mendapat pengurangan nilai. Bandul dan bola tersebut tergantung kencang dengan ikatan tali di bagian atas dan bawah. Di bagian atas digantung lonceng kecil yang akan berdenting sebagai penanda jika ada jemparing yang mengenai bandulan. Gandewo maupun jemparing dibuat khusus oleh pengrajin. Tiap gandewo dan jemparing disesuaikan dengan postur tubuh pemanah. Salah satunya adalah rentang tangan pemanah. Penyesuaian ini perlu dilakukan agar pemanah nyaman dan dapat memanah dengan optimal. Hal ini menyebabkan perlengkapan jemparingan bersifat pribadi dan sulit untuk dipinjam-pinjamkan. Seiring dengan perkembangan zaman, jemparingan gaya Mataram Ngayogyakarta pun berkembang. Hingga kini terdapat beberapa cara memanah ataupun bentuk sasaran yang dibidik. Namun, semuanya tetap berpijak pada filosofi awal jemparingan sebagai sarana latihan konsentrasi dan tidak meninggalkan cara memanah sambil duduk bersila. Beberapa kelompok jemparingan tidak lagi membidik dalam posisi gendewo horizontal di depan perut. Gendewo berada di dalam posisi vertikal sedikit miring sehingga pemanah dapat membidik dengan mata. Teknik jemparingan yang membidik dengan mata ini menghasilkan bentuk gendewo yang baru, yaitu lekukan pada bagian cengkolak sebagai tempat menaruh jemparing, bagian yang tidak dibutuhkan jika gendewo dalam posisi horizontal. Bandulan pun memiliki beberapa varian, ada yang hanya terdiri dari mulu dan awak, ada juga yang menambah bokong, yaitu bagian hitam sepanjang 1 cm di pangkal bandulan. Di lingkungan Keraton Yogyakarta, jemparingan masih rutin dilaksanakan. Kegiatan ini diselenggarakan tiap Selasa sore di pelataran Kamandugan Kidul yang terletak di sebelah utara alun-alun selatan. Seminggu sekali, para pemanah melesakkan jemparing-jemparing ke arah bandulan. Mereka merentang busur untuk menempa hati dan membangun kekuatan batin. Soal memanah bukan sekedar olahraga ketangkasan, namun sarana mengolah rasa. Dari filosofi jemparingan ini kita belajar bahwa dalam meraih harapan, musuh utama manusia adalah dirinya sendiri. Seberapa mampu manusia mengarahkan rasa dan karsanya, segenap hati penuh konsentrasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Teman-teman, demikian ulasan mengenai jemparingan atau olahraga memanah khas Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita akan bertemu di episode berikutnya dengan topik yang berlainan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.